Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kali ini kita akan ceritakan kisah seseorang yang melakukan perjalanan dengan laki-laki misterius. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Saat dulu masih muda, aku memang suka sekali bepergian menggunakan motor. Namun sekarang jarang sekali, karena aku sudah berumah tangga dan sudah dikaruniai anak. Oh iya, namaku Rudi. Aku mempunyai suatu pengalaman yang tidak dapat kulupakan. Saat itu aku masih berumur 22. Aku akan pergi ke daerah Yogyakarta. Rumahku sendiri di daerah Sidoarjo. Jam 9 malam, aku berangkat seorang diri menuju Jogja. Namun, sebelum berangkat, motor sudah kuperbaiki dan diservis juga. Aku juga tidak lupa membawa kunci lengkap untuk berjaga-jaga jikalau motorku mogok di tengah jalan. Memang motor tua seringkali ada kendala. Akhirnya aku pun berangkat. Ini adalah pengalaman pertamaku bepergian jauh menggunakan motor. Sambil mendengarkan musik dari headsetku, ku jalankan motorku dengan kecepatan normal. Pukul 12 malam, aku tiba di Magetan dan berhenti sejenak di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Juga sambil meregangkan punggungku yang sudah terasa kaku. Setelah cukup lama, aku pun berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Dengan keadaan yang sedikit mengantuk, aku terus saja memacu motor tuaku sambil sesekali berhenti untuk ngopi dan merokok agar tidak jenuh di jalan. Pukul 2 malam, aku sampai di daerah Wonogiri. Memang aku mengambil jalur selatan yang jalurnya melewati hutan dan juga waduk. Saat itu perasaanku sudah tidak enak. Dari kejauhan, aku melihat seorang laki-laki yang berjalan sendirian. Aku pun merasa kasihan dengannya. Akhirnya aku mengajaknya untuk naik motorku. Katanya dia mau ke daerah Gunung Kidul. Kami pun berbincang-bincang seperti biasa. Tidak ada rasa curiga sedikit pun dariku. Tapi yang aku herankan, bau dari laki-laki itu sangat wangi sekali. Dan pakaiannya juga seperti pakaian orang Jawa zaman dulu. Kalau dilihat dari wajahnya, dia seperti seumuran denganku. Tampan sekali orangnya. Di tengah jalan, aku sudah tidak kuat lagi menahan kantuk. Kuputuskan untuk berhenti. Di tengah hutan itu ada masjid, dan aku pun berhenti untuk tidur sejenak. Laki-laki tadi pun menjaga barang-barangku selagi aku tidur. Tidak lama kemudian, aku pun bangun untuk melanjutkan perjalanan. Sedikit mengantuk dan hampir saja aku menabrak pembatas jalan. Tapi aku tetap memacu motorku sambil berbincang-bincang dengan lelaki misterius yang aku boncengi. Dan tepat pukul 5 pagi, aku sampai di daerah Gunung Kidul. Lelaki itu berterima kasih kepadaku karena sudah diberi pertolongan. Tak berselang lama, dia pun tiba-tiba menghilang. Aku pun kaget sekali. Padahal ini setengah
tengah hutan. Sontak aku pun langsung berhenti dan memikirkan apa yang aku alami tadi. Apakah itu manusia sungguhan atau makhluk dari dunia lain? Setelah beberapa lama, aku kembali melanjutkan perjalananku dengan rasa penasaran. Pukul 6 pagi, aku pun berhenti untuk makan dan mencari penginapan. Di warung, aku bercerita kepada pemiliknya tentang apa yang aku alami tadi malam. Dan benar saja, si pemilik warung menceritakan semuanya. Jika di sana itu memang sering ada kejadian seperti itu. Tapi makhluk-makhluk itu tidak akan mengganggu jika kita punya niatan baik. Setelah makan, aku pun beristirahat di sebuah penginapan yang aku sewa. Sudah tidak kuat lagi menahan ngantuk. Aku pun akhirnya tidur. Pukul 1 siang, aku pun bangun dan bersiap-siap untuk berjalan-jalan menikmati keindahan kota Yogyakarta. Jam 8 malam, aku pulang dari Yogyakarta. Di tengah perjalanan, handphoneku berbunyi dan kulihat ternyata temanku yang ada di daerah Madiun menyuruhku untuk mampir ke rumahnya. Aku pun mengiyakan tawarannya. Dia pun memberikan alamat rumahnya. Jam 11 malam, aku berhenti sejenak di kota Solo untuk makan dan juga ngopi agar tidak mengantuk. Setelah beberapa lama, aku pun melanjutkan perjalanan. Rumah temanku ini memang tempatnya di daerah pegunungan, jadi agak sepi jalannya. Dan benar saja, jalan yang kulalui banyak melewati hutan-hutan jati yang sangat sepi sekali, dan bahkan tidak ada penerangan jalannya. Di sana, aku banyak sekali melihat makhluk halus yang seliweran kesana kemari. Kubiarkan saja, pikirku mereka tidak mengganggu, dan mereka juga punya kehidupan. Jam 1, aku tiba di rumah temanku dan menginap di sana. Jam 9 pagi, aku pun pamit pulang dari rumah temanku dan melanjutkan lagi perjalanan. Dan sampai di rumah jam 1 siang. Setelah sampai di rumah, aku menceritakan kejadian yang kualami kepada orang tuaku. Mereka sangat khawatir sekali. Aku pun lekas mandi, kemudian makan dan beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh. Oke, sekian dulu kisah horornya ya. Pesan untuk cerita ini adalah berbuatlah baik kepada siapapun, walaupun itu bukan manusia, karena sejatinya kita hidup di dunia ini, kita hidup saling berdampingan. Bukan hanya manusia saja, tapi banyak juga makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar kita. Mereka tidak akan mengganggu jika kita berbuat baik. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya, untuk terus mendukung channel ini supaya lebih maju ke depannya dan akan menghadirkan konten-konten yang bermanfaat.
Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.